Poacher. All you had to do was tell us where that plane was. Right! Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Icefall. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Drake yang sedang memasuki toko barang antik. Ternyata Drake hendak menjual sebuah jam kepada si pemilik toko dan jam itu katanya berasal dari abad pertengahan. Namun setelah dilihat, si pemilik toko beralasan kalau jamnya palsu dan mungkin akan dihargai dengan sangat murah. Lalu ketika si pemilik toko hendak bernego, rupanya Drake telah bersembunyi dan tak lama dari itu tiba-tiba setelah ledakan tersebut, semua rekan Drake bergegas masuk dan akan pergi ke ruangan bawah tanah. Ternyata di ruangan bawah tanah ada sebuah markas dan klub yang dikhususkan untuk para mafia Rusia berpesta. Setelah menghabisi beberapa penjaga, mereka pun menyandra sebagian orang. Lalu Drake memaksa seorang akuntan milik mafia Rusia untuk menunjukkan di mana uang mereka. Awalnya si akuntan enggan memberitahu, namun Drake langsung menembak telinga si akuntan. Left. Pada akhirnya si akuntan yang takut dihabisi terpaksa menunjukkan semua uang milik para mafia Rusia. Di sini si akuntan mengatakan kalau pasukan Drake telah mencuri dari orang yang salah sebab bosnya pasti akan datang dan balik memburu mereka. Kemudian Drake dan rekan-rekannya segera mengambil uang yang ada di sana dan jumlah uang tersebut lebih dari 20 juta dolar. Setelah semua uangnya diangkut, Drake tanpa ragu melakukan hal ini. Singkat cerita, Drake dan pasukan sudah berada di markasnya dan mereka baru saja selesai menghitung semua uang rampokan. Lalu di saat yang sama datanglah seorang bapak tua bernama Sobur yang merupakan dalang dan pemimpin dari kelompok mereka. Di sini Sobur bertanya apakah aksinya lancar dan mereka menjawab lancar sesuai dengan rencana Sobur. Lalu Sobur mengatakan kalau semua uang ini akan dibawa ke Alaska dan disimpan selama beberapa minggu. Apabila kondisi sudah dipastikan aman, maka uangnya baru akan dibagi rata. Take care of the car. Boom. New pilot. What happened to Finn? Setelah itu, semua uangnya dimasukkan ke dalam pesawat dan untuk koper yang terakhir sengaja diberi GPS. Lalu Sobur menugaskan satu orang pilot untuk membawa uang tersebut dan dia harus memastikan semua kopernya aman sampai tujuan. Singkatnya, ketika si pilot dalam perjalanan, ia malah terjebak badai. Sampai di suatu ketika, pesawatnya terkena petir dan harus terjatuh dengan semua uang yang ada di dalam koper. Adegan berpindah ke 5 bulan kemudian. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang gelandangan bernama Harlan yang sering menghabiskan hari-harinya di tengah hutan.
Setelah sarapan dengan sedikit makanan, Harlan pun pergi untuk mengambil jala yang sudah ia pasang di tengah danau. Sesampainya di tujuan, Harlan pun berhasil menangkap beberapa ikan di jala yang sudah ia pasang. Lalu di saat yang sama, Harlan melihat sebuah tangan dan ia pun segera membuka bongkahan es di sekitarnya. Ternyata tangan itu adalah tangan dari pilot yang dulu diperintah oleh Sobur untuk membawa semua uang rampokan. Kemudian Harlan menemukan sebuah koper yang berada tak jauh dari si pilot. Ketika dicek, Harlan begitu kaget sebab isinya adalah uang yang berjumlah banyak. Di sini Harlan juga melihat pesawat si pilot yang tenggelam di danau tanpa tahu kalau di dalamnya masih ada beberapa koper uang yang tersisa. Singkatnya, Harlan kembali ke pinggir hutan untuk menyantap ikan yang sebelumnya ia jala. Keesokan harinya, adegan berpindah ke seorang janda beranak satu bernama Annie. Diketahui Annie adalah seorang serip yang tinggal di salah satu desa terpencil. Sebelum pergi bekerja, Annie menitipkan putrinya kepada tetangga karena kebetulan putri Annie sedang terkena flu. Forget those bellyaches. Always come. I know it. Ketika Annie sampai di depan kantornya, terlihat ada dua orang pria yang tengah berbincang dengan rekannya Annie. Di sini rekan Annie memberitahu kalau dua orang ini meminta izin untuk memancing di tengah danau. Namun dengan tegas Annie menolak sebab es di danau sudah mulai menipis dan sebentar lagi akan cair. We're just headed out. Yeah. Lake's closed, guys. Di tempat lain terlihat seorang pastor yang sedang berceramah di salah satu gereja. Kemudian tak lama dari itu muncullah Drake yang langsung tersenyum saat melihat si pastor. Ternyata si pastor adalah rekan Drake yang waktu itu ikut dalam aksi perampokan. But the father, he welcomed the sinner son back, and the kid, well, he repented. Hoarded and gambled and did all the wrong things. He returned home. Prodigal, he called him. Setelah acara di gereja selesai, Drake mengatakan kepada si pastor kalau GPS di salah satu koper telah aktif dan posisinya kini ada di sekitaran hutan. Dari itu, Drake ingin mengajak si pastor untuk menemukan kopernya sekarang juga. Awalnya si pastor menolak sebab ia sudah insaf dan tidak mau lagi berkecimpung di dunia kriminal. Namun Drake menjawab apabila si pastor menolak, maka bos mereka yaitu Sobur pasti akan menghabisinya. Pada akhirnya si pastor mengiyakan ajakan Drake dan terlihat di luar yang sudah ada rekan-rekannya yang lain juga. Sabrina and Alice. Come on. Don't you think? Siang harinya terlihat Annie mendatangi seorang kakek yang mobilnya terjebak di dalam es. Ketika Annie sedang memasangkan tali penarik, Annie bertanya kepada si kakek siapa pria yang berjalan ke arah mereka itu. Si kakek menjawab kalau dia bernama Harlan dan Harlan katanya sering pergi ke hutan untuk mencari istrinya. Been fishing? Kemudian saat dia mendekat, Annie bertanya apa yang sedang dibawa Harlan. Harlan menjawab kalau ia membawa ikan hasil pancingannya di tengah danau. Tapi Annie yang penasaran segera memeriksa hingga ia menemukan uang banyak di dalam koper. Dan cepat Harlan menjelaskan kalau uang itu ia temukan di tengah danau di area hutan. Namun Annie langsung menangkap Harlan untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Anything sharp? Hands behind your back. Run. Setelah tangannya diikat, Annie menghubungi rekannya agar segera datang dengan alasan ia baru saja menangkap seorang pemburu liar. No problem, Manny. A whole suitcase full of cash. Jesus, boy. You clean out the casino? Selang beberapa saat, mereka dihampiri oleh satu buah mobil yang ternyata itu adalah kelompok Drake. Drake bertanya di mana uangnya karena GPS menunjukkan kalau uang tersebut ada di sini. Lake's closed. Early thaw. Now. Kemudian si pastor mencoba memeriksa hingga ia hanya menemukan satu buah koper.
Lalu Drake kembali bertanya kepada Annie di mana koper yang lainnya, namun Annie yang memang tidak tahu hanya menggelengkan kepala. Ketika Annie akan disiksa dengan cepat, Harlan langsung melakukan perlawanan. Dalam aksi baku tembak ini, sayangnya si kakek mampu dihabisi oleh mereka. Sedangkan untuk Harlan dan Annie tengah mencoba kabur. Satu rekan Drake mencoba melawan Harlan, tapi dengan kehebatannya Harlan berhasil menjatuhkan orang tersebut. Setelah kejadian itu, ternyata Drake masih hidup karena ia memakai rompi anti peluru. Namun mereka tidak dapat mengejar sebab ban mobilnya ada yang terkena tembakan. Lalu Drake meminta satu rekannya untuk mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Adegan kembali kepada Annie yang bertanya apakah Harlan telah menyembunyikan uang sisanya. Harlan menjawab kalau ia hanya mengambil satu koper dan mungkin sisanya masih ada di dalam pesawat yang terjatuh. There's more money in the plane, and you're a part of it. Plane where? Where I found the case. I am not made for this shit. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba mobil Annie mengalami trouble dan mesinnya tidak dapat dihidupkan. Pada akhirnya, Annie melepaskan ikatan di tangan Harlan, lalu mereka berdua memasang tali ke tubuhnya masing-masing. Tujuannya yaitu agar mereka tidak tenggelam apabila ada salah satu dari mereka terperosok ke danau mengingat esnya sudah mulai mencair. Di sisi lain, ada seorang pria gundul yang merupakan salah satu rekan Drake diminta untuk mengejar Annie dan Harlan yang kabur ke arah barat. 1 jam kemudian terlihat Annie dan Harlan yang kini mulai kesulitan dengan es yang mulai mencair. Sementara itu dari kejauhan tampak si gundul yang mulai mengejar dengan menggunakan speedboat. Lalu setibanya di darat, Harlan langsung menuju ke camp tempat dia biasanya tinggal. Harlan mengambil senjata panah yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan termasuk beberapa perangkap beruang. Setelah itu dengan cepat ia memasang jebakan beruang karena si gundul sudah hampir sampai ke tempatnya berada. Kemudian saat si gundul tiba, ia langsung menembaki Harlan dan Annie, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya si gundul harus koit dengan menggunakan jebakan beruang. Sementara Harlan dan Annie bergegas kabur dari tempat tersebut. Selang beberapa saat, pasukan Drake datang melalui pesisir danau. Lalu satu rekan Drake bernama Serina tampak sangat khawatir dengan si gundul. Hingga Serina menyadari kalau si gundul sudah koit dihabisi oleh Annie dan Harlan. Ternyata Serina ini adalah pacar dari si gundul hingga ia berjanji akan membalas kematian pacarnya tersebut. Sore harinya menjelang maghrib, tampak Harlan dan Annie yang terus menyusuri hutan. Di sini Harlan mengatakan kalau kakinya mulai tidak terasa karena suhu semakin ekstrim sedangkan semua pakaiannya basah kuyup. Annie menjawab kalau Harlan harus bersabar. Di suatu ketika Annie dan Harlan ditembaki dari belakang oleh pasukan Drake yang berhasil mengejar. Di sini Drake meminta Serina untuk hanya mengincar Annie dan tidak dengan Harlan.
Sebab yang tahu lokasi jatuhnya pesawat hanyalah Harlan seorang. Setelah itu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka di medan yang sulit dan licin. Annie yang menyadari pasukan Drake mengikutinya lewat jejak kaki, pada akhirnya ia pun mengajak Harlan untuk berjalan di air. Satu jam kemudian, Annie dan Harlan mulai naik ke darat, sedangkan pasukan Drake masih kebingungan karena tidak menemukan jejak mereka. That way. Tak lama, si pastor menyadari kalau area hutan yang mereka lewati sekarang adalah tempat yang sering dipakai untuk memburu beruang. Untuk itu, si pastor meminta semua rekannya agar berhati-hati dan selalu waspada. Namun Serena tidak mau memperdulikan hal tersebut hingga di suatu ketika tiba-tiba ternyata kaki Serena harus terkena ranjau beruang akibat ia lengah dan tidak berhati-hati. Ready? Let's go. I got it. Malam harinya, pasukan Drake menemukan sebuah kabin hingga mereka memutuskan untuk beristirahat di situ. Saat di dalam, Drake dan yang lain mencoba mengobati kaki Serena yang tadi menginjak ranjau. We lost him. Di balik itu, Annie dan Harlan kini memasuki sebuah gua dan di sini terlihat Harlan yang mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Annie terus menguatkan Harlan dengan mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Dua jam kemudian, Serena yang kakinya sudah diobati, ia pun berkata kepada Drake apakah kita bisa membalas mereka. Drake menjawab kalau targetnya sekarang adalah Annie, sementara Harlan jika sudah menunjukkan lokasi pesawatnya maka akan langsung ia habisi juga. Me and Dax, we were one of the different plans. Di sisi lain, Annie tampak sedang berbincang dengan Harlan dan Annie bertanya apakah Harlan sering tinggal di hutan untuk mencari istrinya. Harlan menjawab kalau istrinya sudah meningsoy akibat overdosis. Waktu itu Harlan yang ternyata merupakan tentara pasukan khusus sedang bertugas di Afghanistan. Ia mempunyai satu anak dan anaknya itu terkena penyakit langka yang mengharuskannya meningsoy di usia 5 tahun. Akibat dari hal tersebut, istrinya frustasi hingga harus mengalami overdosis ketika Harlan masih di Afghanistan. Saat Harlan pulang dari Afghanistan, ia pun sudah dalam keadaan ditinggal oleh anak dan istrinya. Jadi Harlan sering pergi ke hutan bukan untuk mencari istrinya, melainkan menenangkan diri. It's like Mia was already gone. I don't know how long she's been dead when I found her. It's the only place where I feel close to her. And when I came home. Kembali ke pasukan Drake yang kini didatangi oleh satu mobil. Ternyata yang datang adalah bos mereka, yaitu Sobur. Di sini Sobur mengatakan kepada Serena kalau mereka pasti bisa membalas kematian pacarnya Serena. Setelah itu, Sobur bercerita tentang masing-masing anggota yang ia rekrut, dari yang pertama Drake hingga yang terakhir bernama Isco, ini orangnya. Lalu Sobur mengatakan kalau kemarin ia baru saja menghabisi 2 orang temannya Isco. Ternyata temannya Isco adalah 2 orang yang kemarin meminta izin memancing kepada Annie. Kedua temannya itu diminta oleh Isco untuk mencari koper tanpa sepengetahuan mereka. Untungnya Sobur sudah menyadap semua ponsel milik anak buahnya hingga Sobur tahu kalau Isco sedang melakukan pengkhianatan. Di sini Isco terus meminta maaf, namun tanpa ragu Sobur langsung menghabisi Isco. His weakness.
Keesokan paginya menjelang subuh, terlihat Annie dan Harlan yang kembali melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Di sini Annie mengatakan jika di ujung gua ini ada sekelompok suku Eskimo yang mungkin bisa membantu mereka. Bahkan Annie memberitahu jika dirinya adalah keturunan suku Eskimo. Tak lama mereka bertemu dengan ketua suku Eskimo bernama Doji, ini orangnya. Dan cepat Annie menceritakan kepada Doji kalau ia dan Harlan sedang diburu oleh sekelompok orang jahat. Setelah semuanya dijelaskan, Doji dan para anak buahnya pun membawa Annie dan Harlan ke kampung mereka. Di tengah perjalanan, Doji mengatakan kalau mereka harus berhati-hati karena di dalam danau sekitaran sini terdapat gas metana yang mudah sekali terbakar. Stay close. Di sisi lain, Sobur mengajak semua pasukannya untuk pergi ke sebuah destinasi terbengkalai yang ada di ujung barat. Kembali kepada Annie dan Harlan yang sekarang sudah tiba di pemukiman kumuh milik kelompok Eskimo. Lalu di suatu kesempatan Harlan berbincang dengan Doji, si ketua suku Eskimo. Di sini Harlan bertanya kenapa kelompok Doji tinggal di tempat seperti ini. Doji menjawab kalau kelompoknya adalah kelompok orang miskin yang tidak mempunyai uang. Apabila ia tinggal di pedesaan, maka kelompoknya hanya akan dihina oleh orang-orang desa. Mendengar hal itu, Harlan pun menceritakan tentang lokasi jatuhnya pesawat yang berisi koper uang kepada Doji. Do something right. Adegan berpindah kepada Sobur yang kini mendatangi sebuah destinasi terbengkalai. Di sini Sobur mengatakan kalau Annie dan Harlan tidak perlu dicari karena mereka berdua lah yang pasti akan mendatanginya. I don't even like. Di waktu yang sama, Annie dihampiri oleh rekan seripnya karena sebelumnya Annie telah menghubungi si rekan. Lalu Annie bertanya kenapa si rekan datang sendiri, bukankah ia meminta pasukan lebih dari 10 orang. Si rekan menjawab kalau pasukan polisi yang lain sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Look, I called it in. They attacked us out in the No. I mean, where is it? Lalu si rekan bertanya apakah Annie sudah mengetahui lokasi jatuhnya pesawat. Annie yang mendengarnya bingung karena ia belum sama sekali menceritakan tentang apapun. Pada akhirnya Annie sadar kalau si rekan pasti sudah bersekongkol dengan pasukan Sobur hingga si rekan langsung menodongkan senjata. Di sini si rekan meminta Annie dan Harlan untuk ikut dengannya menghampiri Sobur. There's nothing to worry about here, all right? Singkat cerita, di tengah perjalanan Harlan mengatakan jika ia bisa memberitahu lokasi jatuhnya pesawat tanpa harus membawa ia dan Annie ke kelompok Sobur. Harlan akan memberitahu asalkan si rekan harus berjanji akan melepaskan ia dan Annie. Si rekan yang mata duitan, ia pun langsung setuju. Sementara itu, Sobur dan pasukannya tampak senang sebab mobil si rekan Annie sudah mulai mendekat ke arah mereka. Kembali kepada si rekan Annie yang diberitahu Harlan kalau di dalam tasnya terdapat sebuah peta yang menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat. Ketika si rekan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Harlan, tiba-tiba setelah mobilnya terjatuh, si rekan mengalami pingsan sedangkan Harlan dan Annie tengah mencoba keluar dari dalam mobil. Singkatnya, setelah Harlan dan Annie berhasil keluar, ternyata si rekan masih hidup dan langsung menodongkan senjata. Namun di saat yang sama, tiba-tiba ternyata itu adalah Sherina dan kelompok Sobur. Kemudian di suatu kesempatan Harlan berhasil menghabisi Sherina sebelum ia dan Annie pada akhirnya berhasil terpojokkan oleh mereka.
Di sini mereka tidak akan langsung menghabisi Harlan sebab Harlan belum memberitahu lokasi jatuhnya pesawat. Sementara untuk Annie, Sobur meminta si pastor agar menghabisi Annie sekarang juga. Namun si pastor mengatakan jika ia sudah tidak mau menghabisi siapapun dan lebih baik Sobur saja yang menghabisi Annie. Sobur yang merasa ia sudah disepelekan tanpa ragu, ia pun menembak si pastor. Sebelum tewas, si pastor mengeluarkan korek api sambil berkata kalau ia tidak mau tewas seorang diri, lalu si pastor pun melemparkan korek api tersebut. Alhasil gas metana yang ada di dalam danau seketika terpancing keluar. Rose, your jacket! Your jacket! Dalam insiden ini, Sobur pada akhirnya koit dengan sangat mengenaskan sementara Annie, Harlan, dan Drake berhasil pergi dari sana. Singkatnya, Harlan mencari Annie yang tadi pergi entah ke arah mana. Namun di suatu ketika, Harlan menemukan Annie yang ternyata sedang ditodong oleh Drake. Di sini, Drake berjanji akan menghabisi Annie apabila Harlan masih belum memberitahu di mana lokasi pesawatnya terjatuh. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba... Right! Terlihat mereka yang bertarung sangat sengit, namun pada akhirnya Harlan mampu menghabisi Drake. Beberapa hari kemudian, Annie menghampiri Doji, si ketua suku Eskimo. Annie mengatakan kalau polisi hanya menemukan uang $4 juta di dalam pesawat, sementara seharusnya ada $20 juta. Lalu Annie bertanya kenapa Doji di saat yang sama membeli banyak rumah untuk sukunya termasuk membangun rumah sakit. Doji menjawab kalau ia membeli rumah dan membangun rumah sakit itu semua hasil dari dirinya memancing. Mendengar hal tersebut, Annie hanya tersenyum lalu pergi keluar. Ternyata di luar tampak putri Annie yang tengah bermain bersama Harlan. Diberitahu kalau Annie dan Harlan akan segera menikah karena putri Annie juga sudah ingin sekali mempunyai ayah baru. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.